making disciples, transforming lives. Ayub adalah seorang yang mengalami sebuah penderitaan top of the top problemnya manusia. Ya enggak ada, coba sebutkan hari ini adakah orang yang mengalami lebih buruk dari Ayub. Ayub itu ditulis di Alkitab sebagai top of the list, orang itu yang mengalami semua hal yang buruk yang manusia bisa alami. But yet dia adalah orang yang bisa pulih dari penderitaannya dengan gilang gemilang. Saudara, kita baca Ayub pasal yang pertama ayat yang pertama. Ayub pasal yang pertama ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Hanya sebagai informasi tambahan aja, Ayub ini hidup pada zaman kira-kira Abraham, Ishak, Yakub, ya in between gitu ya. Jadi Ayub ini memang adalah orang yang hidupnya maksudnya sudah di zaman yang jauh sekali, bukan di zaman Daud atau sebagainya, enggak. Jadi sudah hidupnya pada zaman itu dan dia bukan orang Israel. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi dalam situasi atau dengan jumlah yang tertulis di Alkitab ini dia itu sudah terkaya. Tahukah saudara, Alkitab itu hanya menulis hal-hal yang penting-penting saja. Ya, tapi kalau sampai jumlah itu ditulis di Alkitab berarti itu penting untuk kita itu tahu. Artinya apa? Bagi Tuhan, saudara, apa yang ada di tangan Anda, di hidup Anda, itu Tuhan itu tahu loh saudara. Berapa jumlah uang yang di rekening Anda gitu ya, berapa anak Anda, apa aset-aset Anda, itu semuanya ada. Ya, accounting itu dari mana sih? Bukannya segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Semua profesi saya itu percaya loh. Di hidup ini ada malaikat itu yang menghitung. Di dalam alam rohani itu ada numbers. Di dalam alam rohani itu ada yang namanya perhitungan tanda kutip. Walaupun perhitungannya itu dengan rumus kasih karunia. Beda dengan kita hari ini. Ya, makanya firman Tuhan ngomong, kalau kamu menabur dengan takaran yang baik, kamu juga akan menuai dengan takaran yang melimpah. Firman Tuhan katakan demikian. Bagaimana mungkin? Ya, semuanya ada hitungannya ternyata. Numbers di dalam alam rohani. Saudara, Ayub itu punya banyak harta benda dan juga punya 10 anak laki-laki dan dikatakan dia adalah orang yang terkaya. Dan bukan hanya itu, dia adalah orang yang saleh dan jujur. Ya, dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Orang yang rare kalau zaman sekarang. Ya, orang yang jarang. Orang ini saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Seringkali kemudian dikorelasikan dengan, oh ya karena orangnya saleh, orangnya jujur, takut akan Tuhan, makanya dia itu diberkati sedemikian rupa sampai menjadi kaya. Kalau ini diteruskan, ini bisa jadi prosperity gospel. Walaupun itu bukan hal yang salah gitu ya. Tapi kalau ini kemudian disambungkan seolah-olah kekayaan itu ya adalah kalau dia itu ditakut akan Tuhan berarti dia itu pasti kaya. Ya itu sudah salah, itu sudah terlalu ekstrim. Akhirnya orang itu menilai perkenanan dari harta seseorang. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-8. Ayat yang ke-4 sampai ke-7 itu menjelaskan tentang anak-anaknya yang tiap hari mengadakan pesta. Tapi Ayub itu menaikkan persembahan untuk minta ampun sama Tuhan kalau anaknya melakukan dosa dan sebagainya. Nah ayat yang ke-7 mulailah sebuah percakapan di alam yang tidak kita lihat. Bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya siapa orang yang dibanggakan Tuhan, luar biasa.
Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Saudara, Anda perlu tanyakan ini juga di dalam kehidupan Anda dan saya. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, sebutkan nama Anda, masihkah kita takut akan Allah? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan kepada semua orang Kristen. Karena kita ikut Tuhan, itu cari apa? Saudara, apakah dengan kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tetap datang ke gereja? Apakah dengan kita tidak mendapatkan apa-apa, kita itu tetap hidup benar? Apakah dengan kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan, kita itu tetap saleh dan jujur dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, saudara? Karena kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan ini, saya khawatir ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, maka dengan mudah iman kita hancur. Kemudian iblis meneruskan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri itu. Ini sebuah kebenaran juga bagi Anda dan saya bahwa orang benar itu dipagari. Ya, saudara tahu enggak, kalau orang yang percaya kuasa gelap pun mereka itu cari pagar. Di dalam alam rohani bagi kita orang Kristen, Tuhan itu juga menjagai loh. Dan iblis bisa lihat. Iblis bisa membedakan orang yang dipagari Tuhan dan yang tidak punya pagar. Saya nggak ngomong sesuatu yang mistis ya, nanti saudara jangan sambung, aku punya pagar apa enggak ya saudara. Kalau Anda ada di dalam Tuhan, gitu ya, Anda hidup dengan baik, Anda itu punya pagar. Jadi iblis itu enggak serta-merta kebetulan terus bisa masuk ke dalam kehidupan kita, enggak. Dikatakan iblis itu tahu. Dan bahkan iblis itu ngomong sama Tuhan, kamu atau engkau yang buat pagar di sekelilingnya. Makanya dia hidupnya baik-baik saja. Dan apa yang dikerjakan kau berkati. Berkat Tuhan itu real. Berkat Tuhan itu tangible. Berkat Tuhan itu yes dan amin bagi orang yang hidup benar. Ya, dan dikatakan dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Sampai satu waktu memang Tuhan melimpahkan berkatnya. Terus iblis bilang ini, tetapi ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Itu yang dicari iblis. Dia mau iman kita hancur, dia mau kita meninggalkan Tuhan, dia mau kita mengutuki Tuhan, menyalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Itu tujuan ketika ada perkara-perkara buruk diizinkan Tuhan, iblis itu mau itu. Tapi Tuhan, jadi perkara yang sama nih ya, ini orang, itu ya baik-baik saja, tiba-tiba kena pukul gitu kan. Sebenarnya dari dua sisi itu menunggu respon. Yang satu iblis menunggu respon, orang ini menyalahkan Tuhan. Orang ini mengutuki Tuhan, orang ini meninggalkan Tuhan. Sedangkan dari Tuhan itu menunggu respon supaya dia bisa membanggakan kepada iblis. Tuh lihat tuh, walaupun kamu pukul, dia gak akan menyalahkan aku. Dia tetap cinta sama aku. Cintanya itu murni. Cintanya itu gak berdasarkan berkat. Pertanyaannya, Tuhan bisa bangga gak sama kita? Tuhan bisa bangga gak dan berkata kepada iblis bahwa, lihat anakku, lihat si ini. Aku izinkan kamu memberikan ini itu, tapi dia tidak meninggalkanku. Hubunganku murni dengan dia. Dia mencari pribadiku, gak cuma cari berkatku. Gitu ya. Kalau Tuhan temukan itu saudara, hidup Anda akan luar biasa. Dan kita belajar dari Ayub. Dan apa yang terjadi? Tuhan kasih izin. Firman Tuhan kepada iblis ayat yang ke-12. Nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, what happened? Kalau iblis dikasih izin, dia itu enggak main-main. Makanya firman Tuhan tuh katakan iblis itu mencuri, kalau dia bisa mencuri dia akan mencuri. Kalau dia lebih bisa lagi dia akan membunuh. Kalau dia dikasih ruang lagi dia akan membinasakan.
Ya, ketika iblis dikasih kesempatan dia tuh nggak main-main loh, dia itu nggak pelan-pelan gitu ya ngambil sedikit-sedikit. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudaranya yang sulung. Jadi udah kayak sudah tahu nih kapan mereka kumpul, kapan mereka jadi satu gitu kan. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, memang sengaja diluputkan satu orang supaya bisa menceritakan sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara, jadi belum selesai orang itu ngomong. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hingga aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan itu kepada Tuhan. Jadi satu ngomong, belum selesai ngomong orang lain sudah datang. Kemudian lanjut, Ayub bahkan belum menjawab yang pertama. Orang kedua ngomong, sementara orang itu bicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang hingga hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, jadi sudah 3 ya tadi saudara ya, ini orang yang keempat. Sementara orang itu berbicara datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan, yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudaranya mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari sebelah padang gurun. Rumah itu dilandanya pada keempat penjurinya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara, ini tuh enggak satu-satu loh saudara. Ini tuh seketika semuanya hilang. Bayangkan kalau rekening Anda tiba-tiba ludes dalam satu hari. Itu rekening itu sudah bikin heboh. Apalagi semua rekeningnya habis, ya asetnya hilang semua. Semuanya disita, tiba-tiba dirampok dan sebagainya. Gitu kan. Terus anak-anak, kadang-kadang kita berpikir ya itu sesuatu yang bisa dicari, yang penting keluarga masih aman. Tapi ini enggak aman, ini tuh anak-anaknya semua 10 enggak satu-satu meninggal, tuh semuanya langsung meninggal seketika. Saudara, saya tuh baca ayat ini, ya ampun Tuhan kok ada ya orang yang ngalami kayak gini. Tapi kalau sudah baca atasnya, semua atas izin Tuhan loh. Tapi Ayub kan enggak tahu pembicaraan di atas sana. Ayub kan enggak tahu. Ayub kan hidup di dunia seperti biasa menjalani hidup sehari-hari. Tiba-tiba dia ngalami tanpa pemberitahuan, tanpa mimpi, tanpa nubuatan, tanpa ada yang ngasih tahu. Tiba-tiba dikejutkan dengan berita yang beruntun sampai dia tuh nggak bisa ngomong apa-apa menjawab hamba yang memberitahu. Mungkin hambanya itu juga shock ketika dia habis ngomong, dia dengar yang lain, itu mungkin yang pingsan itu yang ngasih tahu saudara. Ya Ayub itu setelah dia mengoyakkan jubahnya, dia mencukur, dia sujud menyembah dan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wah kali ini Tuhan menang. Seperti yang saya bilang tadi, ada manusia, ada Tuhan dan iblis. Ketika manusia ini dipukul, dua-duanya punya menunggu respon. Gitu ya. Yang satu menunggu manusia ini mengutuki Tuhannya, menunggu manusia ini meninggalkan Tuhannya, menyalahkan dan sebagainya. Tuhan juga menunggu respon dan ternyata Tuhan mendapatkan respon dari Ayub yang luar biasa. Dan kita lanjutkan di Ayub pasal yang kedua. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi.
Nah ini yang Tuhan jawab, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Jadi Tuhan membanggakan lagi, kamu gak berhasil, aku yang menang. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang sedemikian saleh, jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ya, mungkin bagi manusia yang lain iblis punya alasan. Kenapa? Karena ditemukan dosa di sana. Aku punya alasan karena iblis punya pijakan. Kita buka celah. Kita buat dosa sehingga itu jadi celah buat iblis masuk. Tapi firman Tuhan katakan kamu gak punya alasan. Kamu bisa karena kamu tak kasih izin. Jangan memberikan alasan atau membuka celah saudara. Saudara tahu kalau iblis dikasih celah itu dia gak main-main loh dalam kehidupan manusia itu. Terus iblis ngomong gini, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi ke hadapan Tuhan, dari hadapan Tuhan lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai batu kepalanya. Tidak ada satupun bagian di dalam tubuhnya Ayub itu yang gak sakit. Dari telapak kaki sampai batu kepala, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Saudara pernah gatel enggak? Gatel yang ekstrim, sampai Anda garuk berdarah. Dia itu enggak cukup garuk pakai tangan, harus pakai beling sampai berdarah-darah itu dari telapak kaki sampai batu kepala. Itu sakitnya bukan main, annoyingnya bukan main saudara. Dan dia harus tinggal dan menjalaninya saudara, bukan sekedar 1 jam 2 jam. Dia menjalaninya setelah dia kehilangan semuanya. Makanya saya bilang Ayub ini sudah top of the list penderitaannya manusia. Dan dia menjalaninya, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, dapatkah kita berkata demikian di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, saya rangkum apa yang Ayub alami. Yang pertama, 10 anaknya mati gitu ya. Hartanya musnah. Semuanya dalam seketika. Diikuti dengan kesehatannya hancur. Tubuhnya kesakitan, bukan bagian tertentu saja tapi dari telapak kaki sampai batok kepala, tulisan firman Tuhan. Dan gak cuma itu, satu-satunya orang yang masih tinggal hidup adalah istrinya. Dan istrinya itu, saudara kalau baca seperti ini, mungkin Anda pikir istrinya itu marah sama dia. Kamu ini kok masih bertekun dalam kesalehan, istrinya itu sedih. Istrinya itu merasa gak berdaya, gak bisa nolong suaminya, mau gimana lagi. Di dalam tekanan yang sedemikian rupa, dia juga adalah mama yang sedih loh ditinggal anaknya meninggal. Bukan cuma Ayub. Istrinya ini juga pasti, bayangkan kalau Anda istri punya suami rekeningnya habis. Bukan cuma suami yang stres, istrinya juga stres. Dan kadang-kadang lebih menyakitkan bagi kita melihat orang yang kita cintai sakit. Itu yang gak sakit itu kadang-kadang lebih sakit saudara. Melihat orang yang kita cintai itu sakit. Itu istrinya Ayub. Istrinya Ayub mungkin tidak dijelaskan di sini, tapi kalau saudara membayangkan situasinya, itu situasi yang tidak mudah bagi istrinya Ayub. Dia melihat semuanya musnah, itu juga miliknya juga kan. Semua harta benda itu kan juga miliknya. Anak-anaknya itu juga anak-anaknya. Anak-anaknya Ayub juga anak-anaknya. Saudara, istrinya itu dalam penderitaan yang sangat berat dan dia lebih sakit lagi melihat suaminya sakit. Di dalam tekanan dan kepedihan yang begitu rupa, istrinya berkata, masih mau hidup saleh tah kamu. Jadi bahkan istrinya sudah tidak bisa lagi
mendukung dia karena istrinya sudah tidak tahu lagi bagaimana mendukung dia. Dan gak cuma itu, kalau sudah baca ayat berikutnya, teman-temannya datang itu menghakimi dia. Saudara sudah komplit, paket super komplit sudah. Ya, dari luar, dari dalam, dari badan sendiri, teman-teman, istri, anak, semuanya gak ada yang mendukung dia sama sekali. Seorang Ayub dengan imannya yang besar, dengan imannya yang selama ini dia takut akan Tuhan, Tuhan membanggakan dia, jujur dan sebagainya. Pelajaran apa yang kita bisa belajar dari Ayub? Ada 10 pelajaran dari kisah Ayub. Yang pertama, kesalehan tidak menjamin kita hidup bebas masalah. Saudara, Ayub adalah orang yang benar. Ya, dari awal kita sudah baca kan. Hidup benar bukan jaminan bebas penderitaan. Tetapi kalau gitu jangan bilang ini loh, terus ngapain hidup benar kalau hidup penuh punya masalah? Apa bedanya aku hidup benar dengan hidup yang gak benar kalau sama-sama punya masalah? Ya kalau gitu aku hidup jalani ya aku mau aja toh sama-sama punya masalah. Saudara, jangan salah. Walaupun orang atau kesalahan tidak menjamin hidup bebas masalah, tapi kesalehan Anda menjadi dasar iman Anda ketika badai sedang datang. Sama seperti orang yang membangun di atas pasir dan di atas batu. Dua-duanya mengalami banjir pada akhirnya, mengalami angin, ya kan? Tapi apa yang terjadi setelahnya dan selama mengalami itu yang membedakan. Memang Tuhan katakan semua kita itu pasti diuji. Tapi apa yang kita bangun, di atas apa kita membangunnya. Ya, walaupun kesalehan tidak menjamin hidup bebas masalah karena semua yang kita bangun itu pasti akan diuji. Tapi bagaimana kita membangun hidup ini, kesalehan kita itu akan menjadi dasar yang kuat ketika badai kehidupan itu melanda. Itu yang membuat orang itu rumahnya gak hancur kata firman Tuhan. Karena apa? Karena dibangun di atas batu. Batu itu bicara bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kesalehan kita, kejujuran kita, takut akan Allah itu enggak sia-sia. Tidak membebaskan kita dari masalah tapi membuat kita kuat ketika kita punya masalah. Membuat Tuhan ada di pihak kita ketika kita ada masalah. Sedangkan orang yang tidak saleh hidupnya ketika masalah yang sama terjadi dia akan hancur berkeping-keping dan akan sulit dipulihkan. Kalau enggak demikian apa bedanya? Yang membedakan itu adalah ketika itu terjadi hasilnya akan beda. Ya, yang kedua, penderitaan tidak selalu terkait dengan dosa pribadi. Ya, jadi jangan menghakimi. Teman-teman Ayub mengira mereka itu insist pokoknya dengan segala cara bilang bahwa ya Ayub kamu tuh pasti ada dosa. Kamu tuh pasti ada salah. Makanya itu terjadi dalam kehidupanmu. Saudara jangan menghakimi orang lain. Ada satu kali murid Yesus datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan dosa siapa? Dosanya atau orang tuanya yang membuat dia itu buta? Tuhan menjawab, ini bukan dosa orang tuanya atau dosanya dia. Ini adalah supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Saudara, kita tidak boleh menghakimi orang dan berkata bahwa oh ya orang ini tuh kayak gini tuh pasti karena dia ada dosa. Belum tentu, saudara ingat ayat cerita tentang Ayub. Ayub udah ada dosa, dia jelas-jelas Tuhan membanggakan dia sebagai orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan itu juga komplit loh saudara. Tapi penderitaan itu tidak selalu terkait dengan dosa pribadi. Jangan cepat-cepat menghakimi penderitaan orang lain. Tidak semua penderitaan adalah hukuman. Bisa jadi itu adalah proses yang Tuhan izinkan sebagai proses pendewasaan. At the end kita tahu cerita Ayub itu berkata pada akhirnya, dari kata orang saja aku selama ini mengenal engkau. Tapi sekarang lewat penderitaan ini aku mengenal engkau secara pribadi. Saudara, tahukah saudara bahwa seringkali penderitaan itu bisa membuat Anda mengenal pribadi Tuhan yang selama ini kau gak pernah ketahui. Ada satu period, ada satu masa di dalam kehidupan saya. Saya jadi hamba Tuhan sekian lama, hidup saya baik gitu ya. Saya melihat dengan sudut pandang yang selama ini
Kalau orang saleh hidupnya baik, kalau orang nggak saleh hidupnya nggak baik gitu ya. Hanya sebatas hitam dan putih. Sampai saya itu mengalami satu masa yang Tuhan izinkan, sebuah proses yang sangat menyakitkan bagi saya. Dan itu mengubah semua pola pikir saya, mengubah cara pandang saya. Tuhan memperkenalkan dirinya dengan cara yang sangat berbeda. Walaupun itu masa-masa yang sangat menyakitkan, saya jadi kenal sebuah sisi Tuhan yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Dari situ saya jadi bisa empati sama orang. Dari situ saya jadi bisa mengerti pergumulan orang. Dari situ saya bisa paham cara Tuhan memandang orang lain, saudara. Saya pernah satu masa gitu ya, dalam waktu 2-3 tahun mungkin, mengalami sebuah depresi yang sangat berat. Nggak bisa berdoa, cuma bisa minta mati. Saudara percaya nggak, saya sudah jadi full timer hamba Tuhan. Itu sebuah tekanan yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, nggak bisa dikontrol, hanya bisa dilawan di dalam kasih karunia, saudara. Saya bisa melewatinya saja, itu sudah seperti menang lotre kayaknya gitu ya. Karena waktu menjalaninya itu saya berpikir ini antara saya ujungnya mati bunuh diri atau masuk rumah sakit jiwa. Sampai di titik itu tekanannya sangat berat sekali, saudara. Tapi ketika saya menjalaninya itu sampai akhirnya saya keluar dari lorong yang gelap dan panjang itu. Semua pengertian saya tentang Tuhan itu berubah total. Dan saya percaya itu juga yang dialami Ayub. Nggak sebanding lah apa yang saya alami dengan apa yang Ayub alami. Nggak bisa dibandingin, itu kayak bumi dan langit. Kalau saya aja nyicipin aja itu sudah bisa memutarbalikkan cara pandang saya. Ayub itu dia kenal Tuhan lewat penderitaan. Seringkali penderitaan itu memberikan kita hikmat yang kita nggak bisa dapatkan ketika hidup sedang baik-baik saja. Di lembah itu ada banyak mutiara, ada banyak permata. Ya, kalau kita bisa menemukannya, jika respon kita benar. Kalau kita nggak sibuk menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan apalagi. Kalau kita sibuk dengan itu semua kita kan nggak akan mendapatkan hikmahnya. Tapi kalau kita itu sibuk dengan mengikuti tetap mencari Tuhan gitu ya. Kita sibuk dengan kita ini bersabar ya, bertekun di dalam Tuhan. Saudara akan menemukan banyak permata di lembah yang kelam. Saudara akan menemukan banyak mutiara di sana ya. Jadi penderitaan itu tidak selalu terkait dengan dosa pribadi. Jadi jangan menghakimi orang ketika Anda melihat seseorang yang mengalami sebuah penderitaan. Apa yang kita lakukan? Kita doakan mereka, kita dampingi mereka tanpa menghakimi mereka. Demikian juga dengan Anda. Ketika Anda mengalami apa yang mungkin perkara sulit atau situasi yang sulit, saudara cari Tuhan. Tanya sama Tuhan. Ya, lewati proses dengan baik. Nggak lama semua masalah itu ada expired date, nggak cuma makanan aja yang punya expired date. Masalah itu juga punya expired date, saudara. Jadi itu nggak akan selamanya, hanya kita nggak tahu. Kalau makanan sudah ada tulisannya, kalau masalah kita nggak tahu kapan expired date-nya. Hanya bedanya kita nggak tahu, tapi itu ada. So don't worry. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan ujian untuk tujuan yang lebih besar. Setan meminta izin untuk mencobai Ayub. Tuhan tidak menyebabkan penderitaan, tetapi mengizinkannya untuk membuktikan iman kita. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan mau membuktikan iman kita. Emas itu hanya jadi emas yang murni kalau di dalam api. Kalau enggak dibakar di dalam api, gitu ya, kotoran-kotoran yang tercampur di dalam emas itu enggak akan keluar. Harus sampai di dalam titik panas tertentu. Ya, kotoran-kotoran lain yang seperti emas tapi bukan emas, itu baru naik ke atas. Tapi harus di dalam suhu panas tertentu. Kadang dalam kehidupan kita juga ada sebuah titik tekanan tertentu, muncul tuh sifat jeleknya. Nah ketika itu muncul, saudara dealing dengan itu, saudara bereskan itu, karena itu waktunya Anda dimurnikan. Saya juga demikian, dalam titik tertentu tiba-tiba muncul gitu ya. Loh aku kok masih begini gitu kan. Ya saya harus dealing dengan itu dan melepaskannya, menyerahkan dalam tangan Tuhan dan bertobat. Pelan-pelan kalau Anda terus setia, Anda akan semakin murni di dalam Tuhan. Ya, pelajarannya adalah iman sejati itu pasti diuji.
Dan Tuhan tetap berdaulat di dalam semua prosesnya. Yang keempat, iman sejati bertahan bahkan ketika jawaban tidak ada. Ayub pasti penuh dengan pertanyaan sama seperti kita. Pasti walaupun dia gak mengucapkannya, tapi dia pasti menggumulinya. Ya, tapi dia menyampaikannya sih kepada Tuhan. Dia menyampaikan keluhannya. Kalau sudah baca di kitab Ayub itu ada semua. Dia menyampaikan keluhannya. Tapi dia tidak meninggalkan imannya. Ya, iman yang sejati itu bertahan bahkan ketika jawaban itu tidak ada. Percaya kepada Tuhan bukan berarti selalu memahami rencananya, saudara. Iman yang sejati tetap percaya walaupun tidak tahu jawabannya. Itulah iman yang sesungguhnya. Kalau kita sudah tahu semuanya nggak perlu iman, saudara, cuma butuh logika doang. Tapi karena kita nggak tahu, disitulah iman ada berfungsi. Yang kelima, Tuhan lebih tertarik kepada relasi daripada argumen. Ya, kenapa? Karena Ayub juga menyampaikan keluhan-keluhannya. Ayub menyampaikan pertanyaannya. Tuhan akhirnya menjawab Ayub. Ada di Ayub pasal 38 sampai 41. Tuhan akhirnya setelah Tuhan mendengarkan semua keluhan, dan Tuhan kita tuh luar biasa. Our God is a listener loh. Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang mendengar. Mau kita ngoceh, mau kita itu ngomel, mau kita itu curhat. Selama kita itu tidak menuding Tuhan, ya Tuhan, selama kita tuh nggak bersungut, apa yang Tuhan nggak suka itu apa? Kita tuh bersungut-sungut. Tapi kalau kita itu mau meluapkan, tanda kutip kemarahan kita, keluhan kita itu Tuhan itu menerima. Kalau sudah baca kitab Mazmur, sudah baca kitab Ayub, Tuhan itu menghargai hati yang mau terbuka apa adanya. Tapi Tuhan tuh paling nggak suka kalau orang tuh bersungut-sungut. Tapi kalau kita apa adanya, kita sampaikan keluhan kita dengan hati yang respect. Tuhan itu mau dengerin, saudara. Dan Tuhan lebih tertarik kepada relasi daripada argumen. Ketika Ayub selesai menyampaikan semua isi hatinya, Tuhan menjawab Ayub bukan dengan penjelasan logis, tetapi dengan menyatakan siapa dirinya. Saya nggak bisa jelaskan semua ayat itu karena cukup panjang. Tuhan menjelaskan tentang Allah yang berdaulat. Tuhan menjelaskan tentang kemampuannya. Tuhan menjelaskan tentang karakternya, gitu ya. Jadi itulah yang menjadi tujuan dari proses akhirnya. Ayub bukan tambah sekedar lebih pinter, tapi Ayub itu semakin mengenal Tuhan. Ya, yang berikutnya pengampunan membuka pintu pemulihan. Saudara nggak enak loh ya punya teman-teman yang harusnya bisa mendukung tapi kemudian teman-teman kita itu malah berbalik menyalahkan kita. Bukannya mensupport malah menghakimi. Tapi pada akhirnya ini bukan tentang Ayub, bukan tentang teman-temannya Ayub. Ini tentang Ayub. Ya, tentang Ayub dengan Tuhan ya kan. Demikian juga dengan hidup kita. At the end atau di dalam hidup ini sebenarnya itu kan tentang kita sama Tuhan. Orang lain itu kan figuran di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa pakai siapapun, situasi, bahkan orang yang kita nggak kenal, orang yang kita kenal. Tapi sebenarnya kita itu punya personal journey, only atau hanya kita dengan Tuhan sebenarnya. Nah, ketika Ayub akhirnya mengenal Tuhan, Tuhan sudah memperkenalkan dirinya. Ayub itu mengakui kesalahannya ya. Dia berkata demikian, Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Hanya dari kata orang sajalah aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, dia mengakui bahwa selama ini pengenalanku akan Tuhan itu masih dangkal. Seolah-olah dia berkata lewat penderitaan ini aku kenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan pengenalan kita akan Tuhan yang dangkal itu seringkali membuat kata-kata kita juga dangkal. Ketika Ayub mengenal Tuhan dari sisi yang lebih dalam, dia berkata bahwa aku cabut kata-kataku, aku menyesal dengan kata-kataku. Aku ngomong itu karena aku gak kenal Tuhan pada waktu itu.
Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena engkau tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi apa yang dilakukan sama teman-temannya? Mereka itu datang menghakimi Ayub. Gitu ya. Dan berkata bahwa Tuhan itu gak mungkin salah, kamu itu pasti yang salah, saudara. Ketidaktahuan kita, kalau kita itu belum begitu dalam mengenal Tuhan. Orang yang mudah menghakimi, itu malah kelihatan kalau dia itu gak kenal siapa Tuhannya. Orang yang punya hubungan yang dekat dan dalam dengan Tuhan, orang itu pasti tidak akan mudah menghakimi. Karena pikirannya seperti saya dulu itu loh, saya cuma taunya hitam putih, pokoknya kalau orang menderita itu pasti dia berdosa, kalau nggak menderita berarti hidupnya benar. Jadi sedangkal itu gitu. Jadi begitu lihat orang menderita, ya pokoknya kamu pasti salah. Dan Tuhan itu marah sama mereka, kamu itu nggak kenal aku, makanya kamu itu ngomong yang salah tentang aku. Bukan tentang Ayub ya, tentang aku kata firman Tuhan. Sampai mereka disuruh mempersembahkan korban dan minta Ayub mendoakan mereka. Tuhan sekali lagi membela Ayub bukan hanya di depan iblis tapi juga di depan teman-temannya. Kemudian maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah dan Sofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Apa yang Ayub lakukan? Ayat ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah, garis bawahi kata setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, pemulihan diawali dengan pengampunan. Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya. Ayub melepaskan berkat dari teman yang sebenarnya adalah musuhnya. Karena apa? Karena tidak mendukung dia sama sekali. Jangankan mendampingi, yang ada hanya menghakimi, saudara. Ya, karena Ayub itu sudah melepaskan berkat, sudah mengampuni. Maka yang terjadi setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saya waktu baca gini mikir gini loh, Tuhan dulu aja sudah paling kaya ya kan. Kan kita baca di pasal yang pertama, dulu aja sudah paling kaya. Ini dikasih 2 kali lipat. Tuhan itu menghargai proses yang kita jalani. Tuhan itu tidak take it for granted penderitaan kita loh saudara. Kalau kita bisa meresponinya dengan benar, dia itu tahu it's not easy for us. Dan selalu ada reward setelahnya. Pemulihan Tuhan itu tidak hanya mengganti apa yang hilang, tapi Tuhan itu selalu kasih lebih-lebih. Karena Tuhan juga mau kasih reward dari proses yang kita jalani. Dia menghargai penderitaan kita. Dan dia tahu bagaimana kita menjaga hidup sedemikian rupa. Ya. Tuhan memulihkan dengan cara yang tidak terduga. Tuhan mengembalikan berkat 2 kali lipat dengan kehormatan yang lebih besar. Dari sini kita bisa kenal karakter Tuhan juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang ketika dia seolah-olah yang menahan berkatnya dan mengizinkan Ayub diproses. Saya tahu itu juga sulit bagi Tuhan. Itu sama seperti Anda mengirim anak Anda di training militer mungkin ya. Ini gak menyinggung siapapun ya. Tapi kalau anak Anda pergi ke sebuah training yang cukup berat gitu ya. Anda kan juga rasanya ikut sakit kan. Saya percaya ketika Tuhan menahan tanda kutip nunggu Ayub itu lulus dari ujian. Dia itu menunggu-nunggu Ayub cepetan. Demikian juga dengan kita.
Jangan sampai kita itu berlama-lama akhirnya 40 tahun di padang gurun. Padahal Tuhan itu maunya cuma 40 hari. Saudara, biar kita juga bisa melewatinya dengan baik di dalam Tuhan. Supaya apa yang Tuhan sediakan itu segera kita terima. Amin. Pengalaman dengan Tuhan, pengalaman dengan Allah membawa pewahyuan yang lebih dalam. Seperti yang kita sudah baca tadi, penderitaan itu membuka mata rohani untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan peduli dan terlibat dalam detail kehidupan kita. Dalam jumlah ternak, nama-nama anak Ayub itu semua tertulis juga di Alkitab. Tuhan gak hanya peduli dengan jiwa kita, Tuhan gak hanya peduli dengan rohani kita, Tuhan itu juga peduli dengan kehidupan jasmani kita. Tuhan peduli dengan semua aspek kehidupan kita. Tuhan itu tahu nominal saldo Anda, itu tahu. Saudara, apa yang Anda punya dan gak punya itu dicatat sama Tuhan. Apa yang Anda beri, apa yang Anda tabur itu juga dicatat sama Tuhan dan ada perhitungannya. Dan semua yang ada di dunia ini, semua itu kan mewakili apa yang tidak kelihatan. Saudara, Tuhan itu peduli dan terlibat di dalam kehidupan, di dalam detail hidup kita. Ya, jadi jangan anggap ada yang Tuhan nggak tahu, ada yang bagian yang Tuhan nggak peduli, enggak. Tuhan itu adalah Allah yang holistik, Dia peduli dan Dia adalah Allah yang sangat detail. Yang berikutnya, akhir orang benar selalu lebih baik daripada awalnya. Saudara, ini yang kita harus percayai sebagai orang benar. Milikilah goal untuk finish well. Milikilah goal untuk kita itu mengakhiri dengan baik pertandingan kita pribadi. Ya, dan firman Tuhan menulis jalan orang benar itu semakin hari semakin terang seperti rembang tengah hari. Jadi seolah-olah end of the day-nya itu bukan malam, tapi end of the day-nya itu tengah-tengah hari ketika lagi terik-teriknya. Ketika lagi terang-terangnya, saudara. Jadi harapkan dan hiduplah dengan benar sehingga kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Kita bisa finish well karena dikatakan di sini akhir orang benar itu akhir hidup orang benar harus lebih baik daripada awalnya. Kita bisa mengawali dengan baik, kita bisa mengakhiri dengan lebih baik lagi. Ya, itu juga pengharapan kalau Anda mengakhiri dengan kurang baik, Anda tetap bisa mengakhirinya dengan sangat baik. Karena proses bersama dengan Tuhan, kalau kita ikuti dengan benar, maka itu akan terus membawa kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Amin.